Halo sahabat Florespedia, jumpa lagi bersama saya Sonya Jati dalam acara podcast Florespedia dengan segmen khusus Mencari Pemimpin Sika. Sahabat Florespedia, pada segmen khusus kali ini tentunya kita akan fokus mengulik tentang sepak terjang, rekam jejak, gagasan dan juga komitmen dari para bakal calon kepala daerah yang berencana mengikuti kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini. Dan untuk sesi kali ini telah hadir di studio podcast Florespedia seorang bakal calon Bupati Sika periode 2024-2029. Beliau adalah seorang politisi muda di Kabupaten Sika yang saat ini berkarir di Jakarta. Dan saat ini juga beliau menduduki posisi penting di Partai PSI, yakni sebagai DPP Partai PSI dan Wakil Ketua Des Pilkada DPP PSI. Beliau adalah Kakak Juventus Prima Yoriskago. Selamat datang Kakak Juve di studio podcast Florespedia. Kak Jipik, aktivitas apa sebelum Kakak mengunjungi studio podcast ini? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu ADO-nya, Ya. kita dua putih-putih nih. Iya, kan? Nah, kita dua putih-putih, itu artinya chemistry. Chemistry anak muda. Anak muda cocok. Saya perkenalkan dulu, nama saya Juventus Prima Yoriskago. Tadi sudah digambarkan sepintas oleh ADO-nya bahwa saya terlibat berproses dalam pilkada nanti sebagai bakal calon bupati. Saya anak kampung, rumah saya di Nangarasong, Magepanda. Saya lahir dari ayah seorang petani dan ibu saya seorang guru almarhum. Kemudian selama ini saya di Jakarta. Saya berproses berjuang selayaknya kita semua anak-anak muda. Di sana saya sekarang tentu selain di partai politik, di PSI dipercayakan oleh ketua umum kami, Mas Kaisang sebagai wakil ketua Des Pilkada. Juga sejak April kemarin saya diberikan kepercayaan juga sebagai tenaga ahli Menteri ATR BPN. Sekian. Jadi Kakak mungkin sapaan akrabnya kita panggil dengan Kak Juve atau Bro Juve nih? Bro Juve, Bro JPYK, Bro Jipik, tentu semua itu sama. Oke, nih, Kak. Juventus Prima Yoriskago. Jadi Kakak Jipik sudah cukup dikenal kayak publik masyarakat Kabupaten Sika dengan sapaan Kak Jipik. Mungkin sahabat Florespedia atau masyarakat lain mungkin baru mengenal dengan sapaan Kak Jipik, tetapi belum mengenal lebih dekat terkait latar belakang riwayat hidup. Mungkin Kakak Juve bisa menggambarkan secara singkat terkait riwayat hidup, perjalanan, aktivitas pekerjaan, Oke, baik. baik itu organisasi sosial masyarakat yang Kakak ikuti. Silakan Kakak. Baik, terima kasih. Iya, Kak. Saya seperti yang tadi saya sampaikan, saya lahir di Maumere. Saya anak asli Maumere, putra Maumere. Saya lahir dari ayah seorang petani dan ibu seorang guru. Ibu saya telah berpulang, almarhum. Kemudian saya bersekolah di sini. Saya SMP di sini, saya SMA di sini. Saya SMP Frater, saya SMA Frater. Lalu saya melanjutkan studi saya di Kupang. Di Undana. Dalam proses saya menjadi seorang mahasiswa, saya banyak belajar, saya banyak terlibat dalam banyak aktivitas organisasi. Tentu semua orang juga mengenal saya sebagai seorang PMKRI. Kemudian saya juga di Kupang, saya berproses di banyak organisasi-organisasi lokal. Ada Kemas Kupang, ada Kemas itu kelompok mahasiswa Maumere Saate. Lalu saya juga berkecimpung di Permasi Kupang, Perhimpunan Mahasiswa Sika, kemudian juga di IMAKOM, Ikatan Mahasiswa Kota Maumere, tetapi dalam proses itu saya tentu berelasi dengan semua teman-teman organisasi lokal, sehingga saya betul-betul lahir proses berjuang itu sebagai seorang aktivis. Lalu kemudian saya ke Jakarta, berproses di Jakarta. Pasca saya selesai diamanatkan menjadi seorang ketua presidium pengurus pusat PMKRI se-Indonesia.
saya dan beberapa teman-teman saya kemudian diminta untuk bekerja di istana sebagai pembantu teman saya yang kemudian menjadi staf khusus presiden. Sehingga dalam proses itu kita bekerja sejauh ini membantu beberapa pekerjaan-pekerjaan dari presiden kita Pak Jokowi. Lalu per tahun kemarin ketika menghadapi proses pileg, saya memutuskan untuk bergabung di PSI bersama-sama dengan Mas Kaisang, tentu anak dari Pak Presiden, dan menjadi calon legislatif. Nah, setelah itu, setelah selesai, kami belum beruntung. Partai kami belum beruntung, tetapi pasca itu saya balik ke Jakarta menjalankan aktivitas saya seperti biasa dan terakhir diberi kepercayaan sebagai tenaga ahli Menteri ATR BPN, dan juga di partai diamanatkan untuk membantu di Des Pilkada sebagai Wakil Ketua Umum DPP PSI dan juga Des Pilkada. Baik. Jadi setelah kurang lebih kakak pasca berorganisasi masa jabatan Ketua PP, kakak berkarir di Jakarta. Iya. Sejak tahun berapa itu, Pak? Sejak tahun 2016. Baik, ya. 16. Dan sekarang kakak memutuskan untuk kembali di Kabupaten Sika. Betul. Untuk mencari politisi. Dan Betul. kakak mungkin sejak kapan kakak memutuskan untuk menjadi politisi ini dan memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Pilkada Sika tahun 2024 ini? Baik, kalau kita bicara latar belakang menjadi seorang politisi, tentu karena background saya sebagai seorang aktivis, dalam dunia aktivis saya diajarkan untuk belajar, berproses, dan berjuang. Dengan semangat membela kaum tertindas, mengorganisir banyak persoalan-persoalan, membantu banyak persoalan-persoalan, menyelesaikan persoalan-persoalan, sehingga dari situ kemudian muncul sense of politik saya. Kemudian kalau kita bicara tentang politik ini kan sebenarnya kalau Aristoteles dia bicara bahwa politik ini tujuannya kan adalah kemaslahatan hidup banyak orang, kesejahteraan bersama, bonum commune. Sehingga masa untuk kebaikan bersama kita tidak bisa ikut di dalam, kita tidak bisa berproses dan berjuang di dalam. Karena bagi saya dengan menjadi seorang politisi, terlibat dalam proses-proses politik, itu akan membantu kita bisa kemudian mengcapture masalah-masalah yang ada, terlibat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, itu hanya dengan kebijakan politik. Oke, jadi terlahir dari jiwa aktivis. Betul, ya, betul. Jadi kakak memutuskan untuk menjadi Politisi. Oke nih sahabat Penggeras Media, berbicara terkait perhelatan Pilkada Sika tahun 2024 ini, kakak Jupe memutuskan untuk memutuskan untuk bertarung menjadi bakal calon bupati nih kakak. Ya. Untuk periode 2024-2029. Kakak, tadi kakak sempat cerita sedikit terkait pemilihan legislatif di 14 Februari 2024 lalu. Dan kakak Jupe sebagai caleg DPR RI mendapatkan dukungan suara sebanyak kurang lebih 32.635 suara. Lengkap, padahal saya lupa. Iya, ini ada Bercanda. Oke, jadi sebanyak 32.635 suara ini, bagaimana tanggapan kakak terkait perolehan suara yang signifikan? Jadi baik, saya bersyukur dan berterima kasih sekali. Tentu hasil yang sangat maksimal menurut saya, meskipun belum mengantarkan kami secara partai belum lolos ke Senayan, belum memenuhi PT 4%. Tetapi secara pribadi ada sebuah kepuasan. Kenapa saya bilang demikian? Tentu di usia saya sangat muda ini, banyak orang bicara begitu. Di usia yang masih muda ini, saya diberi kepercayaan bahwa banyak 32.000 masyarakat memilih saya. Tentu itu adalah bagian dari apresiasi masyarakat, dukungan masyarakat tentang keterlibatan anak-anak muda dalam politik. Bahwa anak muda harus kemudian menjadi aktor, menjadi subjek dan menjadi objek sendiri dalam proses pembangunan, sehingga kepercayaan itu bisa termanifestasi dalam pilihan. Dan
saya bersyukur, itu artinya bahwa masyarakat itu tidak alergi lagi dengan kehadiran politisi-politisi muda. Iya. Bahkan saya meyakini 32.000 orang ini adalah orang yang kemudian menaruh harapan di pundak saya terkait dengan begitu banyak problem sosial yang ada di Dapil 1 NTT. Saya pikir demikian. Iya. Jadi artinya dengan 32.000 suara yang diperoleh pada pileg kemarin, tentunya kakak mendapat banyak dukungan juga. Oh iya. Khususnya di Kabupaten Sika. Oke. Itu tidak terlepas dari Oke. itu, Kak. Oke nih, Kak Juve. Dengan dukungan nih kakak, Ya. mengapa kakak Juve memilih untuk ikut bertarung dalam kontestasi Pilkada Sika tahun ini? Artinya gagasan, misi, dan substansi apa yang mau Kak Juve perjuangkan? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Iya. Tentu banyak publik ya, masyarakat Sika melihat saya sebagai seorang anak muda, ya, tentu yang mau terlibat dalam berkontestasi. Tapi saya mau sampaikan bahwa keterlibatan saya dalam kontestasi pilkada ini bukan sekedar aji mumpung, tetapi dengan background saya, rekam jejak saya sejak saya menjadi mahasiswa, itu menjadi tolak ukur bahwa sebenarnya kita anak-anak muda ini ketika diberi kepercayaan, ketika diberi kesempatan, kita bisa. Kita mampu menunjukkan bahwa kita mampu terlibat, berproses, ikut dalam setiap kontestasi politik. Karena apa? Prinsipnya adalah kita mau untuk melakukan sesuatu demi kebaikan bersama tadi di awal saya bilang. Iya. Dan saya sendiri ketika memutuskan untuk maju dalam prosesi pilkada ini, tentu yang di depan atau yang menjadi utama itu adalah saya harus punya ide, saya harus punya pikiran, saya harus punya gagasan. Jadi tidak serta-merta, oh saya maju, tidak. Tentu sudah berhitung secara baik, berhitung secara matang dengan kesadaran penuh bahwa saya punya pikiran, saya punya ide, dan saya punya gagasan. Saya mau bicara begini Onya, dan juga mungkin publik Kabupaten Sika, masyarakat Kabupaten Sika semua. Coba kita lihat Jakarta yang hari ini sudah ditata lebih bagus, lebih rapi. Coba kita lihat Surabaya, kita lihat Bandung yang kemudian punya benchmark, mereka punya kota-kota yang sangat maju, punya taman kota di mana-mana ada ruang terbuka hijau yang kemudian bisa menjadi tempat orang berjumpa, orang bertemu, dan di situ ada titik-titik pertumbuhan ekonomi yang bisa diciptakan. Kita belajar dari Banyumas yang proses pengelolaan sampahnya itu sangat luar biasa. Kita belajar dari Makassar. Kita belajar dari Makassar, semua banyak tempat. Kita belajar dari Solo yang bisa menciptakan sentra-sentra pertumbuhan komunitas yang sangat hebat. Dan juga tentu ketika kita lihat itu, banyak pemimpin-pemimpinnya memiliki ide, memiliki inovasi, memiliki gagasan. Nah, dalam konteks Sika, ketika bicara itu, saya melihat potensi Sika ini sangat besar. Kita punya kelautan perikanan, kita punya pertanian, perkebunan, kita punya potensi pariwisata yang memang kalau ini kita bisa maksimalkan secara baik, ini akan menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi atau pendapatan daerah yang bisa membawa kita bisa menjadi daerah yang lebih maju. Nah, dalam konteks itu Nona, saya mau bicara begini. Ketika kita bicara Sika ini, saya dan teman-teman, saya punya tim kecil, teman-teman yang bisa membantu saya. Kita mau merumuskan, melihat visi pikiran ke depan ini dengan basis data secara akurat, fakta, secara presisi, sehingga kita tidak kemudian menentukan apa yang menjadi visi misi kita dan program kita itu secara sembarang. Nah, itu sedang kita godok. Tetapi yang paling penting dalam konteks ini adalah kita fokus di pertumbuhan ekonomi. Setelah kita periksa, kita mau neraca perdagangan di Sika ini harus sehat. Kita harus jadi daerah, ya, dengan potensi-potensi yang kita punya ini, kita harus jadi daerah yang bisa kemudian tidak hanya sekedar ada potensi kita lepas, ada potensi kita biar tidak. Tapi ini harus digerakkan. Mulai dari produksi sampai pada pasar, mulai dari produksi sampai pada distribusi. Nah, karena hanya dengan neraca perdagangan yang sehat, maka kita punya
ekonomi dalam konteks pertumbuhan itu bisa menjadi lebih baik. Saya bicara itu tentu ada banyak hal. Ini kita bicara secara umum. Ada banyak hal yang bisa kita dorong. Salah satu yang menurut saya penting dan urgent adalah ketika kita bicara tentang BUMD. BUMD itu menurut saya salah satu pilar kita yang harus kita gerakkan ke depan. Tujuannya apa? Tentu untuk kemudian bisa mendapatkan profit, memperkuat atau menambah pendapatan asli daerah kita. Jadi kalau BUMD ini kita ciptakan, kita hidupkan dengan personalia yang bagus, dengan manajemen yang bagus, dengan leadership yang bagus, tentu dia akan menjadi holding untuk kemudian bisa memastikan tadi potensi-potensi kita punya ini bisa terdistribusi dengan baik. Kita bisa memproduksi, bisa menjadi daerah yang punya distribusi supplier ke daerah-daerah lain. Kenapa saya bilang begitu, Nona? Karena begini, kita punya Labuan Bajo, ya. Labuan Bajo ini kan sebenarnya daerah super premium yang intervensi pusat itu sangat luar biasa. Harusnya Labuan Bajo ini bisa berdampak pada daerah lingkar pariwisata. Sehingga kita jangan dulu bicara jauh-jauh. Kita jadikan Labuan Bajo ini sebagai wilayah atau daerah pasar kita dengan memastikan jalur distribusi yang bagus dan juga tentu ada intervensi harga yang juga bisa kemudian memastikan masyarakat ini bisa hidup baik, masyarakat ini bisa hidup sehat, mereka menanam, mereka berkebun, mereka melaut, itu potensi mereka dengan luar biasa ini ada harga yang layak, ada pertumbuhan ekonomi yang bagus di situ. Lalu yang berikut, ketika kita bicara pariwisata, ini saya bicara dalam konteks yang sangat umum. Pariwisata ini kan penting sekali. Bagaimana kita mau fokus ke pariwisata sementara infrastruktur belum bisa kita bangun? Tempat pariwisatanya, toiletnya rusak, jalannya berlubang. Nah, Sarpras ini akan menjadi fokus utama kita ke depan. Bagaimana kalau kita punya tempat pariwisata kita bangun, tetapi infrastruktur tidak ada? Pesawat dari Maumere ke Makassar ini sudah tidak ada. Pesawat dari Maumere ke Bajo sudah tidak ada. Tapi kalau kita ciptakan infrastruktur yang memadai, ekosistem pariwisata ini dengan kesadaran wisata yang tinggi dari masyarakatnya, tentu saya pikir pertumbuhan kita sebagai daerah lingkar wisata setelah prioritas Labuan Bajo ini bisa jadi. Orang datang ke Labuan Bajo, dia sampai di Maumere dan dia keluar dari Maumere lewat bandara kita. Orang masuk dari luar lewat Maumere, lalu kemudian dia ke Labuan Bajo, dia pulang ke daerah asal kita. Hanya dengan proses-proses itu yang menurut saya bisa terlaksananya atau pikiran visi kita daerah kita ke depan bisa jadi lebih baik. Jadi saya membayangkan potensi-potensi ini kita gerakan, semua stakeholder kita libatkan, karena dari awal saya selalu bilang bahwa prinsip saya itu kita mau bangun Sika ini dengan kolaborasi, partisipatif kolaboratif. Jadi semua orang berpartisipasi di situ, semua orang berkolaborasi di situ. Jadi tidak hanya satu sektor, tidak hanya satu bidang, tidak, tapi semua orang terlibat di situ. Kalau hanya dengan kolaborasi, saya pikir semua hal-hal ini bisa dikerjakan. Apalagi satu lagi nih saya mau bicara, ini penting. Saya apresiasi sekali ke pemerintah daerah Sika hari ini. Kota Sika ini sudah menampakkan dirinya sebagai sebuah kota. Lampu di jalan-jalan menyala, sampah sudah mulai berkurang, jalan berlobang sudah mulai diratakan. Nah, itu kota. Kota ini harus nyaman. Kota ini ikon. Nona O-nya sadar tidak? Sika ini penuh dengan kelompok kreatif sebenarnya. Kota ini adalah kota kreatif. Anak-anak muda Sika itu anak-anak muda kreatif. Pelaku ekonomi kreatif. Bayangkan saja ya, saya sambung sedikit sebelum Nona. Bayangkan saja kalau kita bisa menciptakan kreatif hub. Saya punya misi ke depan adalah saya mau menciptakan ekosistem bagi semua pelaku ekonomi kreatif dan juga UMKM. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi, orang kemudian ada transaksi di situ ketika semua sektor ini dihidupkan. Padahal pelaku ekonomi kreatif kita ini hebat-hebat. Lagu Ikan Naik di Pantai, penyanyinya tinggal di sini.
Iya. Lagu Maumere penyanyinya tinggal di sini. Near tinggal di sini, Panyong Franco, Alfred Gare, bahkan teman-teman rapper beberapa saya lihat semua tinggal di sini, Kobus, Lena, semua tinggal di sini. Tapi apakah mereka selama ini sudah kita maksimalkan sebagai sebuah potensi? Padahal ketika kita bicara tentang perkembangan dunia digital, ini adalah salah satu ujung tombak sebenarnya. Nah, dalam konteks ekonomi ini kan kita punya potensi hebat ini, komoditas, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya kita punya. Yang kita dorong ke depan itu sebenarnya bagaimana produk komoditas kita ini harus punya nilai tambah atau punya added value. Jadi kita tidak lagi mendorong keluar itu barang mentah, tidak. Tapi kalau Jokowi bicara tentang hilirisasi, kita bicara tentang industrialisasi. Jadi pisang itu kita tidak jual pisang, kita jual tepung. Kita buka ini. Kenapa demikian? Ini juga bisa sebenarnya menyerap tenaga kerja, lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan pekerjaan dari sini. Bagaimana juga penguatan pertumbuhan ekonomi juga bisa dari sini. Tentu tadi saya bilang poinnya adalah kita tumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan kita harus punya integritas, kita punya visi. Saya yakin ini semua bisa jalan ke depan. Kita punya hasil kelautan yang hebat. Problemnya selalu pasar harga. Kita punya Labuan Bajo, daerah super premium. Kenapa kita tidak bicara ini sebagai bagian dari suatu ekosistem demi kemanfaatan bersama? Kenapa sayur di Labuan Bajo itu harus dari Bima? Kenapa ikan dari Labuan Bajo itu harus dari Surabaya? Kita punya sesuatu yang luar biasa di sini. Itu menurut saya menjadi penting agar ke depan ini tadi saya bilang bahasa di awal bahwa kita mau ciptakan neraca perdagangan kita tuh yang sehat, yang surplus. Sehingga kalau kita bicara RPJPN ini kan bicara tentang yang maju, negara yang maju, yang berkelanjutan. Di Sika juga punya RPJP, ada beberapa prioritas yang kemudian ke depan harus kita jadikan acuan. Dan itu semua menurut saya berbasis potensi, berbasis sumber daya kita. Baik sumber daya alam, sumber daya manusianya. Nah, itu semua bisa kita gerakkan ketika Ketika kita punya kolaborasi, kita kerja sama-sama, kita punya visi sama-sama, kita punya pikiran sama-sama. Kita harus punya BLK. Jadi kita punya tenaga-tenaga terampil. Jadi semua ini kita bisa lakukan tuh dengan apa? Kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, tapi juga dengan sektor swasta yang perlu kita hidupkan. Tadi saya sebut BUMD. Tidak boleh pesimis. Kalau kita pesimis, buat apa kita mau berproses dan memajukan daerah ini? Jangan. Kita bisa selama kita punya sistem kerja yang baik, leadership, personalia, manajemen, semua bisa kita lakukan ke depan. Apalagi ketika undang-undang desa ini dana intervensinya ke desa. Tinggal kemudian sinergitas yang dibangun sehingga desanya bertumbuh, berkembang maju, tapi juga di kotanya penuh dengan inovasi, penuh dengan kreativitas, sehingga pertumbuhan ekonomi itu merata. Kalau hanya dengan merata, masyarakat ketawa, masyarakat senang, kita semua bahagia. Dalam bidang kesehatan ini juga misalnya kita bicara tentang kita harus menambah tenaga medis, spesialis, dokter ahli. Teman-teman saya banyak kok yang kuliahnya dokter, tapi perlu kita breakdown lagi, perlu kita lihat secara baik apa yang menjadi kebutuhan, sehingga ini yang menjadi fokus kita ke depan. Lalu kita bicara dalam bidang pendidikan, ini penting. Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat itu bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah misalnya ketika bicara tentang beasiswa, negara ini sudah punya KIP. Itu bukan sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena itu kewajiban negara, sesuatu yang wajib. Tapi dalam konteks Sika yang saya mau dorong ke depan adalah beasiswa itu wajib kita berikan kepada orang yang tidak mampu, sehingga dia bisa kemudian bersekolah, menempuh pendidikan. Tapi perlu ada skema yang kita ciptakan, yakni apa? Beasiswa itu kan selain dari APBD, harusnya kita mampu membangun kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Ya, banyak sekali CSR dari pihak swasta ini yang sebenarnya bisa kita ambil, bisa kita kerjasamakan dalam konteks beasiswa. Misalnya APBD dia siapkan 1.000, dari CSR kita siapkan 1.000. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi ada 2.000 beasiswa yang bisa kita berikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika. Selain itu kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang literasi. Bagaimana pemahaman tentang dunia digital ini.
kebutuhan hari ini. Sekolah-sekolah ini sudah punya internet semua atau tidak? Sekolah-sekolah ini punya perpustakaan atau tidak? Nah, ini jadi problem. Saya punya mimpi sebenarnya ke depan. Banyak kan perusahaan swasta di kota ini yang harus kita bangun kerjasama. Ayo kita bangun Kabupaten Sika ini sama-sama. Mari sektor-sektor swasta, mari kita kerja sama-sama. Ada banyak saya sebut, ada Gramedia, bisa jadi salah satu jalur kita bekerja sama ini dalam konteks penguatan literasi, penguatan digital ke depan. Banyak hal. Ke depan Sika ini kita dorong punya hari baca. Bagaimana caranya? Kita siapkan infrastrukturnya, perpustakaannya yang harus proper. Sehingga di Gramedia di sebelah Unipa ini banyak yang keluar masuk. Sika ini punya Unipa, Sika ini punya ITFK. Ini orang-orang hebat yang luar biasa di sini. Ayo panggil, kita libatkan sama-sama, kita kolaborasi. Semua pikiran, semua gagasan ini dia bisa akan menjadi sesuatu kenyataan apabila penataan birokrasi itu juga kita harus lakukan. Iya. Nah, dalam konteks penataan birokrasi ini, saya selalu percaya dengan yang namanya prinsip meritokrasi. Jadi, orang yang tepat di tempat yang tepat. Okay. Jadi, kita kemudian mau prosesnya kita bangun dari hulu. Penempatan orang itu sesuai kapasitas, tidak menabrak regulasi, kemudian juga punya visi sehingga apa yang menjadi pikiran-pikiran besar kita ini bisa terdelivery ke depannya, bisa dikerjakan ke depannya. Karena kalau kita sudah memulai dengan proses meritokrasi, berarti prinsip reward and punishment itu bisa jalan. Jadi selama kemudian tidak bisa menjalankan apa yang menjadi pikiran besar dan gagasan kita ke depan, ya berarti kita harus perlu mencari orang yang lebih pas. Jadi saya akan dorong ke depan itu birokrasi itu tanpa yang namanya transaksi, tanpa ada unsur nepotisme. Saya tidak mau itu. Karena saya mau bangun Sika ini orang yang tepat di tempat yang tepat. Sehingga kalau demikian, apa yang akan bisa kita kerjakan ke depan, target visi kita tuh bisa jalan. Nah, ini penting menurut saya menjadi catatan, sehingga saya yakin sekali dengan semangat seperti ini juga jadi Maumere baru toh. Jadi dengan semangat ini semua bisa jalan baik. Terima kasih. Oke, berbicara terkait yang kakak bicarakan tadi terkait perkembangan ekonomi kreatif dan juga anak muda. Kakak seorang politisi milenial dan juga salah satu dari sekian banyak yang mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Kakak salah satu calon termuda nih di Kabupaten Sika. Oke, jadi menurut kakak bagaimana kakak melihat pemerintah Kabupaten Sika dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sika seperti yang tadi kakak jelaskan? Saya terima kasih, ini pertanyaan baik sekali. Tadi saya sudah sentil sedikit bahwa kita punya potensi pelaku ekonomi kreatif ini tinggi di sini, besar sekali. UMKM luar biasa. Tadi saya bilang bahwa tanpa kita sadari lagu-lagu yang hits itu penyanyinya tinggal di Maumere. Nah, toh YouTube dengan follower besar ini, anak-anak muda ini semua tinggal di Maumere. Tapi sudah apakah sejauh ini kita sudah menciptakan ekosistem buat mereka? Toh? Nah, itu problem tuh. Sehingga ke depan saya mau menciptakan itu, ada kreatif hub-nya, kita sulap ada satu titik spot di kota ini dengan kekuatan kita sulap untuk menjadi salah satu tempat wadah, semua orang bisa berkreativitas di situ, semua orang bisa mengeluarkan semua kemampuan di situ, komunitas-komunitas bisa dilibatkan di situ, ada event di situ dari setiap komunitas, kemudian ada UMKM di situ, sehingga Pemkab Sika sendiri mendorong pelaku-pelaku ekonomi. Oh ya harus, karena itu harus. Selain itu penting yang saya bilang tadi bahwa sektor swasta ini perlu dihidupkan. Kalau tidak susah. Dunia digital ini kan berkembangnya sangat pesat. Ya, dunia digital ini berkembang sangat pesat. Dulu orang cita-cita cukup jadi petani. Minta maaf. Dulu orang cita-cita cukup jadi ASN. Cita-cita jadi pilot dan lain sebagainya. Tapi sekarang lapangannya itu berubah, dia jadi besar. Ada dunia digital yang menghantarkan orang hanya jadi YouTuber tapi punya penghasilan yang luar biasa. Menjadi konten kreator tapi penghasilan yang luar biasa. Termasuk podcast Florespedia ini kan bagian dari pelaku kreatif sebenarnya. Yang harus dihidupkan ke depan, yang harus diberi ruang, yang harus diberi wadah, diberi stimulus dengan memaksimalkan sektor swasta yang kita punya. Saya pikir itu penting sih. Baik. Oke kakak,
kita berbicara terkait kontestasi Pilkada Sika dengan dukungan partai nih kakak. Sejauh ini di partai mana saja kakak Juve sudah mendaftarkan diri? Saya berproses tentu di partai saya di PSI, kemudian saya berproses di Partai Golkar, saya berproses di beberapa partai yang ada PKS dan juga ada partai-partai lain yang juga sedang membangun komunikasi. Karena saya belajar politik ini dari beberapa mentor saya yang hebat. Sebut saja kita punya tokoh yang luar biasa, Pak Melki Makeng Bapa, Pak Andreas Hugo Parera, orang-orang yang luar biasa ini mengajarkan kita untuk dalam politik yang menjadi prinsip utama itu adalah komunikasi, Nona. Sehingga semua partai kita komunikasi. Tetap kita hargai, kita hormati semua proses dalam partai dan juga keputusan nanti tetap kita hargai. Paling tidak dengan berproses ini kita sudah melangkah maju sebagai anak muda, membangun kesadaran bahwa mari kita berpolitik. Jangan takut berpolitik dan tidak boleh permisif dalam politik. Saya pikir demikian. Baik. Jadi politik tidak membatasi ruang. Tidak dong, tidak kan. Jadi anak muda berani nih. Harus berani, harus berani. Oke, kakak, bagaimana dengan peluang dukungan kursi partai? Karena mengingatkan mengikuti kontestasi ini kita tahu bersama bahwa dukungan kursi dari calon kepala daerah untuk mengusung calon kepala daerah untuk bisa mendapatkan dukungan kursi kan dari 7 kursi DPRD. Sementara Partai PSI baru memiliki 2 kursi. Puji Tuhan. Jadi kesadaran membangun daerah itu kan tidak harus melihat dari sisi itu. Tapi itu panggilan jiwa, panggilan pribadi. Partai adalah pilar demokrasi yang kemudian menjadi jembatan kita dalam proses pilkada. Berkaitan dengan 7 kursi, saya harus sampaikan politik itu menaruh optimisme di depan. Anak muda itu harus menaruh optimisme di depan. Karena hanya dengan cara itu kita bisa maju toh. Ya. Sehingga saya berkeyakinan penuh bahwa saya nanti akan menjadi salah satu kontestan dalam proses pilkada ini. Jadi selalu optimis. Optimis Kak. Optimis. Oke nih. Oke, Kak Juve, menurut informasi yang kami himpunkan, Kak Juve sudah termasuk dalam daftar tahapan survei dari Partai Golkar, ya. betul. Bagaimana tanggapan kakak terkait hasil survei yang telah dirilis pada salah satu lembaga survei kemarin? Baik, terima kasih. Saya ini politisi, anak muda yang percaya bahwa politik hari ini, politik modern ini basisnya adalah pendekatan saintifik atau survei. Sehingga saya berkeyakinan penuh bahwa ini akan jadi basis saya untuk kemudian melaksanakan kerja-kerja politik saya ke depan. Sehingga saya berharap dengan mulai bergerak, dengan mulai berjuang, menyapa masyarakat, kemudian melihat apa yang kemudian menjadi potensi kita, persoalan kita, tentu harapan saya ke depan survei saya bisa naik, bisa bagus, sehingga itu menjadi basis yang baik untuk saya bisa bergerak ke depan. Tentu saya percaya saja. Politik itu harus percaya. Bukan percaya pada siapa-siapa, percaya pada rakyat. Oke. Baik kakak, sesuai dengan data yang kami himpun, akhir Juli ini akan dilakukan lagi survei untuk calon yang mendaftarkan diri di Partai Golkar. Apakah kakak juga mengikuti survei tersebut dan menurut kakak hasil dari survei itu seperti apa? Baik. Saya ikuti, saya salah satu kandidat yang mengikuti tahapan terakhir saya pikir ya. Terakhir saya pikir di Partai Golkar. Dan tentu tadi saya bilang, politik itu rakyatnya tuannya itu adalah rakyat. Jadi kita berjalan, kita bergerak, kita berjuang. Pada akhirnya kita harus percaya pada hasil survei bahwa prosesnya masih lama di November, tapi ini akan menjadi kekuatan-kekuatan kita. Jadi saya optimis. Saya bilang tadi, saya ulangi sekali lagi bahwa anak muda berpolitik ya kita harus taruh optimisme di depan. Kalau tidak taruh optimisme di depan ya buat apa kita melangkah maju toh? Seperti itu. Optimis ya kakak? Optimis Kak, harus jadi optimis. Jadi jika kakak ditetapkan sebagai bakal calon Bupati Sika periode 2024-2029 nih,
Kakak mau ditetapkan dengan pasangan siapa untuk calon wakil bupati? Baik. Itu sama seperti kita udah punya baju putih nih. Chemistry muda. Oke. Setuju. Harus ada chemistry tentu yang pertama, karena saya punya niat, punya visi dalam membangun Kabupaten Sika. Tentu pasangan saya juga harus punya niat dan visi yang sama. Kita punya ketulusan, kita punya spirit pengabdian yang sama. Jadi kalau saya belum bisa spill nama di sini toh, ya toh? Belum bisa spill nama di sini. Tentu semua ini proses penjajakan, proses mencari jodoh toh. Jadi harus ada pendekatan, harus ada komunikasi. Tetapi perlu saya sampaikan kepada publik atau masyarakat Kabupaten Sika, dalam waktu dekat, tidak lama lagi saya sudah akan mendeklar pasangan saya yang menjadi, saya sebut tadi, simbol kolaborasi, simbol kekuatan dalam membangun Kabupaten Sika. Oke, Kakak. Jadi Kakak tentunya pasti memilih pasangan yang satu arah untuk membangun Sika ke depan, 5 tahun ke depan. Kakak ini kan sebagai salah satu calon termuda yang tadi sudah saya sebutkan dalam kontestasi pilkada tahun ini. Sebagai salah satu bakal calon dengan usia yang paling muda, menurut kakak tantangan apa yang kakak rasakan atau kakak hadapi selama berproses merealisasikan keinginan untuk menjadi calon kepala daerah? Baik. Tantangan itu kan selalu ada. Dalam hidup ini kan tidak selalu jalan mulus toh. Ada kerikil-kerikil kecil dan lain sebagainya. Tantangan selalu ada. Apalagi tantangan yang paling besar itu adalah ketika saya ini dengan segala kesadaran, saya sadar betul bahwa saya ini menerabas fenomena-fenomena politik yang selama ini ada, ya kan? Sebagai anak muda mau berproses dan bertarung di proses pilkada. Jadi tantangannya ada. Orang bicara bahwa dia masih muda, orang bicara bahwa dia belum mampu dan lain sebagainya. Tentu anak muda dia melihat itu bukan sebagai sebuah tantangan. Jadi tantangan itu tuh saya konversi menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah spirit bahwa oh ternyata dengan begini saya harus seperti ini. Bahwa saya selalu bilang Nona, tantangan-tantangan misalnya bicara saya anak muda, saya bilang begini, betul saya masih muda, betul. Tetapi kalau kita lihat daerah-daerah yang maju banyak dipimpin oleh anak-anak muda, ya kan? Betul tidak? Lalu yang kedua, dengan proses saya selama ini, sepak terjang saya selama ini sampai di Jakarta, saya selalu bilang begini, masa para petinggi dan lain-lain sebagainya yang ada di sana percaya saya punya bapak mama, saya punya kakak adik di sini tidak bisa percaya saya. Karena bagi saya ke depan membangun Sika ini juga perlu sinergitas Nona. Mulai dari di sini, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pikiran kita, gagasan kita, ide kita membangun Sika ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal kalau kita juga tidak punya jejaring yang baik di sana. Nah, saya percaya, saya punya relasi, saya punya kekuatan jaringan, dan itu akan menjadi modal saya tentu ke depan untuk bisa membangun kabupaten ini, Nona. Jadi kekalahan pileg kemarin tidak membatasi semangat kakak untuk maju dalam pilkada tahun ini. Orang yang mau maju itu adalah orang yang tidak boleh melihat masa lalu. Orang yang harus keluar dari segala persoalan masa lalu. Dia harus menjadi pribadi yang melihat masa depan. Toh? Harus melihat masa depan. Jadi justru kekalahan itu malah menjadi pelecut. Bahwa oh ternyata dengan proses yang sangat singkat di pileg, dengan saya bergerak berjuang melalui spirit atau tagline anak muda ini, ternyata banyak yang menerima saya. Nah, dengan hal itu menjadi kekuatan saya sehingga saya memastikan dan saya berikhtiar untuk berproses dalam pilkada ini. Jadi tidak ada tidak ada kata mundur dalam berjuang. Tidak ada kata kalah dalam berjuang. Tidak ada kata ragu dalam berjuang. Karena seyogyanya kita semua ini anak-anak muda ini tadi saya bilang harus taruh optimisme di depan, berjuang untuk itu selama semuanya itu demi kebaikan dan kemaslahatan hidup orang banyak. Jadi Kejipik, tagline anak muda itu salah satu tagline dari Kejipik untuk maju pilkada tahun ini. Selain dari itu,
kami melihat bahwa dalam flyer Kakak Jipik ada salah satu tagline Mau Mere Baru. Oke. Jadi mungkin Kakak bisa menjelaskan terkait apa maksud dari Mau Mere Baru. Oke. Yang pertama saya jawab soal anak muda ya. Iya. Saya anak muda. Oke. Jadi spirit yang saya bawa adalah spirit kemudaan saya. Anak muda itu apa? Anak muda itu semangat, anak muda itu masih kuat, anak muda itu lincah, anak muda itu harus supel, anak muda itu harus pandai bergaul, anak muda itu harus gigih memperjuangkan sesuatu. Itu anak muda. Tentu dengan yang saya bilang tadi, kekuatan sebagai anak muda ini, dan kita semua tahu toh 2045 itu adalah Indonesia emas. Bonus demografi di situ. Usia produktif akan lebih banyak dan jalannya harus dibangun dari sekarang. Kalau demikian, yang tahu tentang konteks hari ini anak muda, kebutuhan anak muda, yang mengerti punya sense terhadap anak muda adalah anak muda itu sendiri. Toh? Nah, apalagi tadi saya sebut tentang bagaimana kita bangun ekosistem yang baik terhadap pelaku ekonomi kreatif. Itu kan anak muda semua itu. Termasuk UMKM, ini juga anak muda semua itu. Jadi kita sama-sama berjuang berkolaborasi ke depan lah. Lalu Mau Mere Baru. Mau Mere Baru ini kan sebuah tagline yang kami sebagai figur ketika berproses di Golkar dibangun sebuah konsensus untuk kemudian mendorong isu ini. Saya secara pribadi kemudian bisa mendefinisikan atau memahami Mau Mere Baru adalah yang pertama, Mau Mere Baru itu Nona, bupati baru, pemimpin baru, wakil bupati baru. Mau Mere Baru itu adalah apa? Kota baru. Wajah kota ini Mau Mere ini wajah Mau Mere yang baru. Tadi saya apresiasi PJ Bupati hari ini dan juga seluruh jajarannya sudah bergerak maksimal sekali. Kota ini bukan lagi kota yang menyeramkan, tapi kota ini menjadi kota yang meneduhkan, kota yang bercahaya. Jadi kita tinggalkan semua persoalan-persoalan lama, kita dorong, kita songsong kota ini, Mau Mere ini, kabupaten ini menjadi kabupaten yang baru. Pertumbuhan ekonomi kita naikkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Sektor-sektor ekonomi kita hidupkan menjadi lebih bagus lagi. Tadi saya bilang tadi soal konsep neraca perdagangan yang surplus tadi. Jadi kita mau ke depan itu semangat kebaruan ini yang harus kita bawa dalam prinsip Mau Mere Baru ini. Oke Kak Juve, jadi artinya tagline dari Mau Mere Baru dari Kakak Juve tadi sudah sampaikan bahwa terkait pemimpin yang baru, perkembangan Kabupaten Sika terkait dengan perkembangan ekonomi kreatif yang baru, semangat anak muda yang baru juga tentunya ya Kakak. Oke, jadi Kakak untuk mendapat kepastian menjadi calon Bupati Sika periode 2024-2029 ini, kira-kira kapan nih kepastian bahwa untuk masyarakat atau publik tahu Kakak ditetapkan sebagai calon Bupati Sika? Baik, sudah. Politik ini kan selalu ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau Nona tanya kepastian, yang saya bisa jawab adalah yang pertama saya pasti maju. Ya. Yang kedua adalah saya pasti berproses dan dengan segala optimisme, dengan segala kerendahan hati, dengan segala niat yang tulus, saya yakin saya akan bagian dari kontestasi pilkada ini. Oke, jadi sahabat Florespedia di mana saja yang sedang bertanya-tanya nih kapan ditetapkan sebagai calon-calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai calon bupati, calon wakil bupati itu nantinya juga akan diinformasikan. Jadi sahabat Florespedia, Kak Jipik atau Kak Juve ini adalah salah seorang calon Bupati Sika periode 2029. Beliau sangat optimis juga dan sangat dan salah satu calon termuda dalam kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini. Dengan tagline yang sudah Kakak Juve sampaikan tadi terkait anak muda dan juga Mau Mere Baru. Nah, Kakak Juve, apa pesan yang mau Kakak Juve sampaikan kepada masyarakat luas, dalam hal ini Kabupaten Sika, penonton-penonton sahabat Florespedia, dalam hal ini juga kaum muda, agar bisa mengikuti jejak Kakak sebagai seorang politisi? Baik, terima kasih. Jadi saya pikir saya adalah salah satu anak muda yang membuka jalan bagi
ribuan anak muda di luar sana di Kabupaten Sika ini untuk terus membangun optimisme, untuk terus membangun semangat, untuk terus memberi dirinya di setiap aspek kehidupan ini untuk kebaikan dan kemanfaatan banyak orang. Sehingga saya seorang anak petani yang tidak mewarisi harta kekayaan apapun, saya seorang anak petani yang tidak punya nama besar keluarga dan apapun, saya bisa. Sehingga saya yakin teman-teman, anak-anak muda di luar sana, kita bisa. Bukan hanya dalam bidang politik, dalam segala aspek kehidupan. Anak muda ini sudah jadi pilar penting dalam proses pembangunan bangsa. Anak muda ini juga hadir sebagai agen perubahan dalam setiap etape perjuangan bangsa ini. Jadi dengan segala semangat kemudaan ini, kita harus dorong, kita menjadi pribadi-pribadi yang produktif, kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Dalam konteks politik, saya mau bilang bahwa dengan saya berproses ini, saya yakin ini adalah bagian dari kemenangan anak muda. Bahwa anak muda juga bisa, anak muda juga mampu, anak muda juga punya kesempatan yang sama. Tidak mengenal usia, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal apapun. Selama punya niat, punya pikiran, punya gagasan, saya pikir semuanya bisa. Jadi anak muda dalam konteks politik, saya pinjam kata Bung Kanis Pari, jangan takut berpolitik. Karena seyoknya politik selalu untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Untuk Sika Moret Epang. Jadi saya punya spirit ini dalam politik ini, kalau dalam bahasa Leo bilang boka ngerehi bere ngere ae. Spirit kolaborasi, kerja sama-sama, bangun sama-sama. Semua pihak, mau tua, mau muda, mau petani, mau nelayan, mau guru, mau swasta, semua harus bareng-bareng. Sama-sama bangun kampung ini. Karena hanya dengan semangat boka ngerehi bere ngere ae ini, makanya beta Sika Tanah Moret Epang ini pasti jadi. Toh? Ita atau mau mere beta, ita sayang baik, ita cinta dengan mau mere ini, berarti kita harus memberi diri buat mau mere. Nian tanah ini harus jadi spirit kita semua untuk bisa bangun, untuk bisa bersama-sama. Ya, begitu. Oke, baik Kakak Jupe, terima kasih pesan yang sudah Kakak sampaikan kepada kaum muda, anak muda, semangat yang sudah Kakak sampaikan dalam podcast kali ini. Jadi, sahabat Florespedia, di mana saja Anda berada, Kakak Jupe dengan tagline Mau Mere Baru, anak muda dengan optimis maju bertarung dalam kontestasi Pilkada Sika tahun 2024 ini sebagai calon Bupati Sika periode 2024-2029. Dan Kakak Jupe, terima kasih atas waktu yang sudah Kakak luangkan untuk bisa hadir dalam podcast kami di studio podcast Florespedia hari ini. Dan demikian sudah perbincangan kita pada hari ini bersama bakal calon Bupati Sika periode 2024-2029, Kakak Juventus Prima Yuriskago. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi perhelatan Pilkada Sika tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Demikian sudah, mari menjadi pemilih yang sehat dan cerdas untuk Kabupaten Sika yang lebih baik.